Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal retaker UP, PPG, PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Pertama kali pada video kali ini kita akan membedah dulu indikator soalnya. Setelah kita membedah indikator soalnya baru kita akan bahas soal-soal yang ada di video ini. Baik, yang pertama kita bahas adalah indikator 3.3, yaitu menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini kita akan diminta untuk di dalam mendidik itu kita harus menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia atau bangsa kita yang akan kita junjung tinggi di dalam mendidik dan mengarahkan siswa kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang menginginkan kisi-kisi soal UP, UKM PPG ini silahkan bisa di-download di link deskripsi. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang menginginkan e-book yang telah kami buatkan, silahkan Bapak Ibu guru bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Untuk harganya juga ada di layar. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang pertama. Anda sedang mengajar PPKN tentang cinta tanah air yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Di bawah ini, manakah yang menunjukkan cinta kepada tanah air dan bangsa? Oke. Yang ditanyakan adalah sikap yang menunjukkan cinta tanah air dan bangsa terkait dengan impor dan ekspor ini ya. Apakah yang A, mengekspor seluruh hasil bumi negara dan mengimpor barang-barang dari luar negeri? B, mengurangi impor dari luar negeri demi menjaga kestabilan devisa dalam negeri? C, tidak menggunakan produk luar negeri sama sekali meskipun mampu membelinya. D, tidak menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya. E, melakukan proteksi serta tidak menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah yang B. Cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara mengurangi impor barang dari luar negeri demi menjaga kestabilan devisa dalam negeri. Jadi jawaban yang B adalah yang benar. Nah, karena kita menjawab B yang benar, berarti jawaban yang A, C, dan D, E itu kita salahkan. Pertanyaannya, mengapa kok bisa salah? Oke, yang A. Mengekspor seluruh hasil bumi negara dan mengimpor barang-barang dari luar negeri. Nah, kalau kita ekspor seluruhnya, misalkan hasil alam kita ekspor, hasil pertanian kita ekspor, maka apa yang kita akan gunakan di dalam negeri? Maka jawaban ini jelas salah. Yang C, tidak menggunakan produk luar negeri sama sekali meskipun mampu membelinya. Salahnya di mana jawaban C ini? Salahnya adalah tidak menggunakan sama sekali. Nah, kata kuncinya di sini, sama sekali. Nah, kalau perlu sih kita menggunakan produk luar negeri, misalkan handphone, itu kan kita tidak mampu membuat bahan bakunya. Kita membutuhkan negara-negara di luar negeri sana, misalkan Jepang, kita butuhkan bahan bakunya untuk kita buat di dalam negeri. Jadi, misalkan kita untuk membuat roti, misalkan kita tidak cukup gandum, maka otomatis kita akan impor gandum dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan makanan untuk membuat roti di dalam negeri. Jadi, walaupun kita cinta tanah air tidak sama sekali ya, tidak sama sekali kita memblokir semua produk luar negeri. Yang D, tidak menggunakan produk dalam negeri meskipun mampu membelinya. Nah, di sini juga salah. Kalau kita tidak membeli atau menggunakan produksi dalam negeri, ini akan menjadi suatu bumerang bagi kita. Semua uang di dalam negeri akan keluar otomatis. Di dalam negara itu kita tidak ada uang lagi. Nah, maka negara kita nanti bisa saja menjadi defisit keuangan. Yang E, melakukan proteksi serta tidak menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Nah, yang E ini salahnya di mana? Yaitu salahnya tidak menjalin hubungan bilateral. Nah, yang namanya kita bernegara, itu kita perlu namanya menjalin hubungan bilateral. Contohnya saja, analogikan saja ke dalam diri kita. Nah, kita kan ini seorang manusia.
Nah, kita sebagai makhluk sosial kita kan membutuhkan orang lain. Nah, begitu juga negara. Negara juga membutuhkan negara lainnya. Sekarang kita akan bedah dulu indikator soal 4.4, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, jadi di dalam kita mengajar siswa kita, kita perlu mengembangkan sikap rela berkorban kepada siswa kita agar siswa kita itu tidak mementingkan dirinya pribadi, agar siswa kita itu rela berkorban terhadap orang lain, terhadap negaranya, terhadap bangsanya, terhadap orang-orang di sekitarnya, dan terhadap keluarganya juga. Baik, kita lihat soalnya seperti apa. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali. Oke, pertanyaannya di sini adalah kecuali. Berarti yang bukan ya, yang bukan kinerja atau nilai yang dapat kita petik, yang bukan nilai yang kita petik. Apakah A, sikap rela berkorban yang tinggi? Nah, ini kita perlu ambil dari para pendahulu kita. Yang B, keinginan untuk merdeka yang kuat, ini juga perlu kita ambil dari sikap dari para perumus undang-undang. Yang C, kecerdasan tinggi para pendiri negara, ini juga kita perlu ambil, kita perlu petik nilai-nilai yang ada pada pahlawan kita. Yang D, keterlibatan semua komponen bangsa. Nah, ini juga perlu kita ambil nilainya. Yang E, kerjasama yang baik dengan Jepang. Nah, ini tidak ya. Dulu. Oke, jawabannya benar adalah yang E. Berikutnya soal nomor 3. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Apakah A1, B2, C3, D4, E5? Nah, jadi di soal ini kita perjelas lagi soalnya ya. Kita ambil kata kuncinya. Nah, KRI Indonesia itu melepaskan rentetan tembakan peringatan ya. Rentetan peringatan karena adanya kapal Cina yang masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, maka TNI bertindak melepaskan beberapa tembakan peringatan. Nah, jadi pengamalan Pancasila yang keberapa yang diamalkan oleh para KRI tersebut? Yaitu yang ketiga. Ini terkait dengan butir Pancasila yang pertama di Pancasila yang ketiga, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa. Nah, jadi para TNI di KRI tersebut mempertahankan keselamatan bangsa. Itulah nilai yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut. Nah, itulah yang diajarkan kepada siswa kita tentang keselamatan bangsa yang diselamatkan. Berikutnya, indikator soal 5.5, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini, di dalam kita mengajar itu, kita perlu menciptakan persamaan derajat kepada siswa kita. Kita perlu menciptakan persamaan hak dan kewajiban setiap siswa kita. Mereka semua kita samakan di dalam saat mendidik mereka. Baik, soal nomor 4. Kita langsung saja jawab. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara, yang memungkinkan suatu orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Sebagai seorang guru pendidikan, di sini sebagai guru apapun ya, tidak hanya sebagai guru agama. Kita sebagai guru juga kita perlu melakukan
Tindakan seperti apa? Sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda sarana. Bagaimana sikap kita terhadap rekan kerja yang berbeda sarah atau terhadap siswa yang berbeda sarah dengan kita? Oke, ini siswa ya. Apakah yang A memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak beribadah dalam mengucapkan syukur? Nah, ini salah. Salahnya di mana? Salahnya di mengajak beribadah dalam pengucapan syukur. Kenapa kok kita salah mengajak dia beribadah? Karena dia kan agamanya beda. Jadi cara beribadahnya otomatis beda. Jadi kita tidak mengajaknya. Baiknya tidak mengajak ya. Berarti yang A salah. Yang B ikut beribadah bersama dengan rekan yang berbeda agama dengan mereka dan turut menyebarkan ajaran agama mereka. Ini juga salah. Salah besar ya. Yang C memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan berharap dapat diterapkan oleh rekan yang berbeda agama dengan kita. Nah, di sini salahnya di sini, berharap dapat diterapkan. Yang D mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. Ini tidak terkait dengan isu sara. Yang E meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara. Nah, ini baru benar. Kita akan menghargai agama orang-orang lain, kita menghargai suku, agama, ras, dan agama mereka agar kita tetap hidup rukun dan damai. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Berikutnya soal nomor 5. Kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan negara selama setengah abad diwarnai oleh kesenjangan sosial ekonomi yang bersumber pada apakah A. Tekanan kekuatan politik dalam negeri, B. Hutang luar negeri yang terlalu besar, C. Diskriminasi peluang berwisata, D. Pemusatan pemerintahan dan kekuasaan, E. Eksploitasi sumber daya oleh negara lain. Nah, jadi kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi pada saat masa penjajahan itu apa sih? Yaitu tentang diskriminasi peluang berwisata. Nah, kalau terkait dengan diskriminasi, pasti itu terkait dengan isu kemanusiaan, isu SARA, maka jawaban yang benar di sini adalah yang C. Nah, karena C kita benarkan, kenapa yang A, B, D, E itu salah? Tekanan politik luar negeri itu tidak termasuk ke dalam ekonomi, juga tidak termasuk dalam isu SARA. Hutang luar negeri yang terlalu besar, ini juga salah. Pemusatan pemerintahan dan kekuasaan, ini salah. E. Eksploitasi sumber daya oleh negara lain, salah. Jadi kesenjangan sosialnya adalah tentang diskriminasi. Diskriminasi itu kan otomatis itu terkait dengan kesenjangan sosial. Sekarang kita akan bedah dulu di indikator soal 6.6, mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini ketika kita mengambil keputusan, tentu kita akan mempertanggungjawabkan keputusan kita. Setelah kita mempertanggungjawabkannya, kita pertanggungjawabkan kepada orang lain, kepada Tuhan. Nah, ini apapun keputusan yang kita berikan itu adalah untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana caranya? Kita memberikan contoh kepada siswa terkait dengan 3 hal tersebut. Baik, soal nomor 6, toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan ini yang bukan merupakan contoh toleransi adalah yang A. Mengikuti tata cara pemeluk agama lain, B. Menjalin hubungan persahabatan, C. Bergotong royong dalam membangun, D. Memberikan kebebasan pemeluk agama lain. Oke, soal ini sebenarnya terkait dengan indikator 5.5 tadi ya. Oke, mungkin nanti kalau kita mendapatkan dan bisa membuatkan soal yang terkait dengan indikator 6.6 tadi, nanti kita berikan di video khusus. Oke, terkait dengan eh, apa ini soalnya tadi? Toleransi. Yang bukan merupakan toleransi apakah A? Mengikuti tata cara pemeluk agama lain. Ini bukan toleransi ya. Bukan toleransi. B. Menjalin hubungan persahabatan.
Ini toleransi. C. Bergotong royong dalam membangun. Toleransi. D. Memberikan kebebasan pemeluk agama lain. Toleransi. Jadi yang bukan toleransi adalah yang A. Mengikuti tata cara pemeluk agama lain. Nah, baik itu saja yang kita bahas pada video ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas terkait dengan indikator soal 7.7 sampai dengan 12.12. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.